Baik, selamat siang adik-adik semuanya, peserta mata kuliah pengauditan dan PDE. Hari ini tanggal 26 April 2021 kita bertemu kembali secara virtual. Ya, untuk kuliah hari ini kita tidak akan melakukan pretest ya, tetapi kita akan langsung mengundang kelompok berapa ini? Kelompok 10 ya. Kita akan mengundang kelompok 10 untuk mempresentasikan sebuah kasus yang menarik ya, kasus yang berjudul Amre ya, sesuai dengan nama perusahaan yang dibahas ya, yaitu American Remodeling ya, Amre Incorporated. Baik, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada hari ini akan membahas studi kasus mengenai Amre Inc. Nah, sebelum memasuki kasus, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan saya. Jadi rekan saya atas nama Idewayu Cintiane Ratih dengan NIM akhir 100, dan saya sendiri atas nama Igusta Yusinta Suryani dengan NIM akhir 164. Nah, dalam kasus ini kita akan membahas beberapa topik. Jadi yang pertama itu ada akuntansi untuk leads menimbulkan masalah, ada tahun fiskal 1989 Amre, lalu ada peran CFO Amre dalam menghentikan kecurangan Amre. Yang keempat ada pengungkapan kecurangan pada publik. Yang kelima, SEC menyelidiki audit Prince Waterhouse atas Amre pada tahun 1988 dan 1989. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai soal kasus. Nah, sebelum kita memasuki kepada kasusnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Amre. Jadi Amre itu mulai beroperasi pada tahun 1980 di Irving, Texas. Amre ini merupakan perusahaan yang menjual dinding rumah dan produk interior refinishing seperti kabinet countertops hamper. Itu sekitar 2 dekade. Pada tahun 1987, saham biasa Amre yang terdaftar di Bursa Saham New York. Setelah itu, Amre ini membuat lead bank berbasis komputer pada pertengahan tahun 1980-an. Biaya operasi terbesar dalam proses bisnis Amre ini adalah biaya periklanan, dikarenakan perusahaan itu mengejar ketertarikan konsumen potensial melalui penyuratan langsung dan iklan di media televisi. Selama tahun 1980-an, Amre ini membebankan sebagian besar dari biaya iklannya setiap tahun ke akun biaya yang ditangguhkan. Amre juga membenarkan perlakuan akuntansi ini dengan mempertahankan pendapat bahwa biaya iklan ini baru akan menciptakan keuntungan di periode yang akan datang. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi awal dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen Puncak Amre. Nah, lalu yang pertama ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk leads menimbulkan masalah. Ketika Amre ini mulai beroperasi di tahun 1987, Chief Executive Officer perusahaan itu memprediksi untung dan keuntungan yang akan didapat pada analisis keuangan yang mengejar perusahaan Amre. Robert Levin, yaitu seorang CPA semenjak tahun 1972 ini, adalah pejabat keuangan utama perusahaan itu dan berkedudukan sebagai wakil presiden eksekutif yang merasa takut terhadap harga saham Amre yang anjlok. Karena seperti yang telah diketahui bahwa pada akhir kuartal pertama di tahun fiskal pada tanggal 31 Juli 1987, income bersih yang diproyeksikan untuk kuartal tersebut pada tahun sebelumnya itu jelas tidak dapat untuk dicapai. Selanjutnya itu Levin yang tadi bertugas sebagai pejabat keuangan itu memerintahkan kepada kepala akuntan perusahaan, yaitu Denny De Brown, untuk menaikkan income bersih Amre selama kuartal pertama di tahun fiskal 1988, yaitu caranya dengan membuat laporan tidak wajar atau overstate mengenai jumlah keuntungan yang belum ditetapkan dalam lead bank Amre. Selanjutnya, Brown yang tadi itu memerintahkan kepada Walter W. Richardson selaku wakil direktur untuk mengolah data dari perusahaan itu. Walter ini juga pernah bertindak sebagai seorang pengawas. Lalu pada tahun 1980-an, Amre ini memasukkan keuntungan-keuntungan fiktif dalam lead bank. Salah satu indikator yang direkayasa itu yaitu menggelembungkan laba dengan menurunkan biaya periklanan.
skema akuntansi ini memungkinkan Amre untuk melakukan overstate atau penggelembungan income sebelum pajak untuk kuartal tersebut sebesar kira-kira $1 juta atau hampir sekitar 50% dari nilai semestinya. Lalu pada kuartal kedua di tahun fiskal 1988, para eksekutif Amre ini sekali lagi menggelembungkan keuntungan yang belum ditetapkan oleh perusahaan itu. Hal itu dilakukan untuk menutupi biaya-biaya iklan perusahaan tersebut pada periode saat itu. Nah, untuk selama kuartal ketiga dan keempat tahun fiskal 1988, hasil-hasil operasi akrual Amre itu kembali menurun tajam, tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya, Levin ini memutuskan untuk memperluas cakupan kecurangan akuntansi. Levin juga memerintahkan bawahannya untuk melakukan penggelembungan inventory Amre pada kuartal ketiga dan keempat di tahun fiskal 1988. Richardson turut membantu upaya ini dengan memasukkan inventory fiktif dalam catatan-catatan inventory Amre yang telah dikomputerisasikan dan dengan menyiapkan count sheet inventory palsu yang kemudian nantinya itu akan diserahkan kepada auditor Prince Waterhouse. Jadi Prince Waterhouse di sini ini adalah perusahaan audit independen. Nah, Levin ini juga diduga memerintahkan staf akuntansi Amre untuk menggelembungkan revenue yang diakui pada proyek-proyek konsumen dalam laporan kemajuan di akhir kuartal ketiga dan keempat tahun fiskal 1988. Amre melaporkan income sebelum pajak sebesar $12,2 juta dalam laporan-laporan keuangan tahun fiskal 1988-nya. Pada saat itu, Amre ini menggunakan metode akuntansi percentage of completion untuk mengakui pendapatan pada proyek-proyek instalasi rumah yang belum rampung pada akhir suatu periode akuntansi. Nah, sebelum Amre itu mengajukan format 10K, jadi format 10K ini adalah laporan tahunan yang harus dilaporkan oleh perusahaan publik seperti yang disyaratkan oleh SEC atau Securities and Exchange Commission. Jadi Amre ini sebelum mengajukan format 10K di tahun 1998 kepada SEC. Levin ini mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Amre dan ketua dewan direksi yaitu Stephen D. Bedowitz. Pada pertemuan ini, Levin itu menyampaikan kepada Bedowitz untuk pertama kalinya bahwa metode-metode akuntansi yang tidak sah telah digunakan secara sengaja untuk menggelembungkan profit yang dilaporkan Amre pada tahun 1988. Akhirnya, Bedowitz ini sebagai pemimpin perusahaan itu menyetujui dan memaklumi atas manipulasi tersebut. Di sini Prince Waterhouse mengeluarkan sebuah opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, di mana opini ini biasanya dikeluarkan oleh auditor apabila tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan. Sehingga Prince Waterhouse ini mengeluarkan sebuah opini, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Namun, seorang analis keuangan untuk The New York Times memunculkan beberapa pertanyaan berkaitan dengan laporan-laporan keuangan tersebut. Prince Waterhouse secara terang-terangan itu mempertanyakan integritas dari laporan-laporan keuangan Amre. Lalu yang kedua ini yaitu tahun fiskal 1989 perusahaan Amre. Selama tahun fiskal 1989, para eksekutif yaitu tahun fiskal 1989 perusahaan Amre. Jadi selama tahun fiskal 1989, para eksekutif Amre ini secara material menutup-nutupi piutang perusahaan itu dan secara material telah menggelembungkan secara tidak wajar receivables yang dipinjam ke perusahaan itu oleh staf penjualannya sendiri. Pada akhir tahun fiskal 1989, para eksekutif Amre ini memutuskan untuk mengakhiri kecurangan akuntansi. Nah, salah satu cara yang mereka tempuh itu dengan mengalihkan aset fiktif dalam catatan-catatan akuntansi Amre ke divisi DEX dari perusahaan itu. Penghapusan ini dicatat terutama selama kuartal ketiga tahun fiskal 1989. Penghapusan pada kuartal sebelumnya menyebabkan Amre ini melaporkan kerugian bersih hampir $6 juta pada 1989. Nah, yang selanjutnya yaitu peran CFO Amre dalam menghentikan kecurangan akuntansi.
pada Maret 1989 menjelang akhir kuartal keempat di tahun fiskal 1989, Amri ini menyewa Mac M. Martirosyan untuk bertindak sebagai kepala akuntan perusahaan itu. Dan pada tanggal 28 April 1989, hanya 2 hari sebelum berakhirnya tahun fiskal 1989, Martirosyan mengadakan pertemuan dengan para eksekutif yang terlibat dalam kecurangan. Pada pertemuan itu, ia mengatakan bahwa laporan-laporan tidak sewajarnya yang masih bisa ditemukan dalam catatan-catatan akuntansi perusahaan itu harus segera diperbaiki. Dan ia juga mengancam apabila perbaikan itu tidak dilakukan, maka Martirosyan ini akan mengundurkan dirinya. Pedowitz menyetujui syarat ini dan akhirnya pengkoreksian pencatatan akuntansi ini dilakukan. Para eksekutif Amri, termasuk Martirosyan ini mempertimbangkan alternatif lain untuk mengkoreksi pencatatan akuntansi perusahaan. Di sini, para eksekutif itu memutuskan bahwa sisa kesalahan dalam pencatatan akuntansi Amri dalam kuartal ketiga dan keempat tahun fiskal 1989 ini akan dihapuskan. Setelah Prince Waterhouse selesai mengaudit laporan-laporan keuangan Amri di tahun 1989, Martirosyan menandatangani sebuah pernyataan yang dialamatkan ke perusahaan audit itu. Jadi surat ini tuh menunjukkan bahwa Martirosyan dan para eksekutif kunci Amri itu tidak menyadari berbagai kekacauan yang secara material akan mempengaruhi keakuratan laporan-laporan keuangan perusahaan tersebut. Selama tahun fiskal 1990, Martirosyan berusaha keras untuk meningkatkan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan Amri dengan cara melakukan peningkatan dalam pengendalian internal perusahaan. Ia juga mencari catatan akuntansi perusahaan untuk kesalahan-kesalahan yang masih tersisa dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan untuk memastikan bahwa kesalahan tersebut ditangani dengan benar. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan kecurangan kepada publik. Jadi pada tahun 1990, SEC mengumumkan bahwa penyelidikan telah dimulai terhadap laporan-laporan keuangan Amri. Untuk beberapa tahun sebelumnya, setiap eksekutif Amri yang berpartisipasi aktif dalam kecurangan itu, termasuk Bedowitz, Levins, Brown, dan Richardson, menyetujui sebuah perjanjian yang dikeluarkan oleh SEC. Dalam menyepakati perjanjian tersebut, tak satu pun dari orang-orang itu menyangkal atau mengakui dugaan mengenai peranan mereka dalam kecurangan itu. Tetapi masing-masing setuju untuk tidak melanggar undang-undang sekuritas federal di masa mendatang. Martirosyan mencapai kesepakatan dengan SEC sama seperti kesepakatan yang dibuat oleh lembaga federal itu dengan para eksekutif Amri lainnya. Namun lembaga federal mengeluarkan bukti pendukung yang berbeda menjelaskan peranan Martirosyan dalam kecurangan itu. SEC mengecam Martirosyan karena tidak menganjurkan dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki catatan-catatan akuntansi Amri, dan karena tidak mengungkapkan kecurangan tersebut kepada Prince Waterhouse. Next. Yang selanjutnya, SEC menyelidiki audit Prince Waterhouse atas Amri pada tahun 1988 dan 1989. Jadi setelah SEC menyelesaikan kesepakatan dengan para eksekutif Amri, lembaga federal tersebut mengalihkan perhatiannya ke perusahaan audit independen perusahaan tersebut. Prince Waterhouse, bagian dari menyelidiki SEC ini difokuskan pada tindakan dua anggota tim pelaksana audit Amri, Edward G. Smith dan Joel E. Reed Smith adalah mitra pelaksanaan audit, sedangkan Reed adalah manajer audit senior yang ditunjuk untuk mengaudit Amri. Di antara keluhan-keluhan yang dialamatkan kepada para auditor,
Prince Waterhouse oleh SEC adalah dugaan bahwa mereka tidak mampu menyelidiki dengan baik praktik AMRE yang menangguh biaya-biaya akuntansi tertentu. Rencana audit awal Prince Waterhouse untuk tahun 1988 memerlukan observasi terhadap perhitungan-perhitungan inventory fisik dari klien pada 11 dari 26 inventory. Jadi para eksekutif AMRE tampaknya meminta Waterhouse untuk mengizinkan staf akuntansi AMRE mengamati perhitungan-perhitungan fisik di 3 tempat inventory yang telah dipilih oleh para auditor untuk observasi. Menurut investigasi SEC, manajemen AMRE menaikkan inventory akhir tahun dari masing-masing 18 lokasi inventory yang tidak diamati di akhir tahun oleh Waterhouse. Setelah keseluruhan, AMRE mengeluarkan laporan berlebihan tentang inventory akhir tahunnya untuk 1988 sekitar 1,4 juta dolar. SEC juga mempertanyakan pengajian Waterhouse terhadap data finansial setiap kuartal yang dimasukkan dalam laporan registrasi format 10K tahun 1989 dari AMRE. Menjelang akhir audit tahun 1989, Smith merekomendasikan agar AMRE mengungkapkan di dalam laporan-laporan format 10K. Penyesuaian akuntansi besaran-besaran di akhir periode yang bertanggung jawab terhadap kerugian bersih perusahaan itu untuk tahun fiskal 1989. Para eksekutif AMRE menolak. Setelah mempertimbangkan kembali hal tersebut, Smith menyatakan dalam kertas kerja audit bahwa penyesuaian kuartal keempat tidak perlu diungkapkan secara terpisah. Pada November tahun 1991, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Bedowitz dan Levin telah mencapai sebuah persetujuan untuk menyelesaikan tuntutan dari para pemegang saham AMRE. Persetujuan ini mengharuskan kedua orang tersebut mengganti rugi sebesar 8,8 juta US dollar dan AMRE mengganti rugi sebesar 5,9 juta. Sedangkan Martirosyan tidak terbukti terkait dalam penipuan akuntansi yang dilakukan. Dalam dukungannya yang dikeluarkan pada April tahun 1994, SEC menyimpulkan bahwa Smith dan Reed telah gagal untuk mematuhi standar-standar audit yang telah diterima umum selama audit tahun 1988 dan 1989 terhadap AMRE. Akibat SEC melarang Smith dan Reed untuk ditugaskan menggantikan klien-klien SEC selama kurun waktu 9 tahun. Next, selanjutnya membahas soal kasus yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, sebelum membahas soalnya, mungkin kita review sama-sama sebentar ya mengenai apa isi dari kasus ini ya. Versi PDF dari kelompok 10 ya. Idewa Ayu Cynthia Narirate dan Igusti Ayu Sinta Suryani ya. Nanti saya akan bagikan ini feedback dari saya ya. Oke. Secara keseluruhan ya sudah bagus ya, sudah mengcapture apa isi dari kasus ini ya. Tapi mungkin beberapa yang perlu diluruskan ya, atau mungkin dikomentari. Di sini ada istilahnya leads ya. Saya sendiri juga tidak tahu apa bahasa Indonesia dari leads ya. Karena mungkin ini term specific subject gitu ya. Mungkin orang marketing yang lebih paham, sama seperti balance sheet gitu ya. Balance sheet itu neraca kalau orang akuntansi. Kalau orang selain akuntansi mungkin menerjemahkannya agak sedikit berbeda ya. Ya, jadi leads. Terus ada juga istilah apa itu leads bank gitu ya. Dan itu katanya menjadi cikal bakal persoalan ini ya. Yang dialami oleh AMRE, American Remodeling. Jadi ada yang bisa
menjelaskan dengan bahasa yang tidak teknis, yang gampang dimengerti. Leads itu apa dalam konteks marketing ya? Saya meyakini adalah istilah marketing ya. Ada yang mau sharing? Mungkin pernah bekerja di divisi marketing misalkan? Ya, ada yang tahu? Leads itu seperti apa? Saya kasih kesempatan. Oke. Ya, biar cepat ya. Jadi sepemahaman saya leads itu ya kalau kita sebelum saya pakai pemahaman saya ya, leads itu di halaman paling pertama ya, halaman 125 di halaman paling depan kasus yang kita pelajari ini. Itu coba dilihat line 1 2 3 4 5 ya, baris kelima ya. Ada leads, quote and quote leads ya. Itu adalah indications of interest from potential customers ya. Jadi indikasi minat dari potensial customers, pelanggan yang potensial ya. Jadi pemahaman sederhananya adalah bayangkan adik lagi jalan bareng sama pacar adik gitu ya, ke mall gitu ya. Terus adik atau pacar adik itu melihat ada pameran mobil katakanlah seperti itu ya. Sering kan seperti itu ya. Ada mobil baru yang lagi dipamerkan di sebuah mall, kemudian adik datang ingin lihat-lihat aja itu ya. Sekedar lewat ingin lihat-lihat, dia itu didatengin sama orang marketingnya ya. Kemudian dikasih brosur, kemudian diceritakan, oh ini mobilnya bagus, baru dan sebagainya. Nah terus adik cuma bilang, oh udah kita mau cabut gitu ya, cuman sekedar lihat-lihat aja. Nah terus di bagian marketing biasanya nanya, maaf sebelum pergi bisa minta namanya gitu ya, bisa minta nomor telepon ya. Ada yang pernah mengalami itu ya. Nah itu adalah upaya yang dilakukan oleh orang marketing itu untuk mendata ya, membuat semacam database, daftar bahasa sederhananya, daftar pelanggan potensial ya, yang setidaknya sudah menunjukkan indikasi bahwa mereka tertarik ya. Setidaknya baru pandangan pertama kemudian tertarik, makanya dia mendekati stand dari pameran itu, mobil yang dipamerkan itu ya, itu sudah menunjukkan indikasi ada ketertarikan. Untuk beberapa jenis barang, apalagi mobil, ya, apalagi mobil mewah, tentu saja keputusan untuk belanja, keputusan untuk membeli barang itu tidak dalam hitungan detik ya. Melihat langsung membeli. Ya, beda seperti kalau kita membeli snacks misalkan ya, jajanan gitu ya. Langsung bisa seketika saat itu kita beli. Tapi kalau mobil tentu saja melihat dulu, kemudian mereka mempelajari produknya, melihat YouTube gitu ya, video-video testimoni dan sebagainya ya. Review mobil itu, baru kemudian ada keputusan untuk membeli gitu ya. Jadi setidaknya sudah ada indikasi tertarik ya, dan itu menjadi pelanggan potensial. Nah dari database itu, daftar itu nanti kemudian mungkin di follow up, mungkin diteleponin ya, atau disampaikan brosur-brosur gitu ya, flyer secara online atau apalah melalui WhatsApp dan sebagainya, email kalau itu sempat dimintakan alamat emailnya itu ya. Jadi itulah proses marketing, menawarkan produk sampai akhirnya dia menjadi customers yang benar-benar membeli, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi leads bank ya, semacam membuat bank data, daftar pelanggan potensial, gitu ya, yang nanti akan merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan, gitu ya. Jadi itu yang namanya leads. Terus ada istilah unset leads, gitu ya. Berarti ya leads ya daftar potential customers yang belum terjadi gitu ya. Jadi belum ada pelanggan potensial yang terjadi tetapi sudah diakui gitu ya. Nah, itu yang merupakan fraud ya, indikasi fraud dari AMRE ini. Bahwasannya setelah terdaftar di Bursa Efek di Amerika Serikat, di New York Stock Exchange, si perusahaan AMRI ini ternyata realisasinya tidak seperti ekspektasinya, nah gitu ya, singkat ceritanya ya. Tadinya dia optimis, gitu ya, ternyata setelah dijalani ternyata semuanya meleset targetnya. Akhirnya muncullah
terbersit pemikiran untuk main sulap-sulapan, gitu ya. Jadi window dressing, ya. Pada dasarnya window dressing ya kalau dilakukan sesuai dengan batasan-batasan dari standar akuntansi, ya tidak masalah, gitu ya. Sama seperti orang ketika ia ingin tampil di depan publik, ia ingin tampil prima, ingin tampil cakep, gitu ya. Begitu juga dengan perusahaan, ketika dia tampil di publik, dia ingin terlihat menarik, dia main poles-polesan, tidak masalah sebenarnya. Window dressing dalam artian masih menggunakan dalam koridor prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, ya, istilah zaman saya dulu kuliah, ya, generally accepted accounting principles, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, tidak masalah. Karena pada dasarnya standar akuntansi itu principles based, betul ya. Jadi ada banyak estimasi yang diperbolehkan, judgment, ya, prinsip-prinsip, sepanjang semuanya tidak melanggar hal-hal tadi itu, ya tidak masalah. Ya. Tetapi itu akan menjadi masalah kalau semuanya dilanggar atau setidaknya satu atau beberapa dilanggar. Ya. Nah, contohnya ini di sini. Ya. Dia berusaha untuk menurunkan biaya, termasuk biaya iklan, kemudian juga berusaha untuk memarkup pendapatan, gitu ya. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan laporan labanya, gitu ya. Kemudian di sini ya menggelembungkan inventory, ya. Tujuannya apa menggelembungkan inventory di sini? Ada yang tahu? Beberapa teknik, ya. Ini dia menggunakan multiple techniques untuk window dressing, ya, yang bersifat fraud, ya, yang melanggar prinsip-prinsip akuntansi. Ya, dia menggelembungkan inventory, membuat daftar inventory fiktif, ya, tadi disampaikan begitu, ya, di presentasinya. Jadi intinya ending inventory ini dilaporkan overstated, ditinggiin, ya. Akhirnya cost of goods sold-nya atau beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan akhirnya understated, betul ya. Kemudian akibatnya final outcome-nya adalah gross income overstated. Dengan asumsi ceteris paribus, biaya-biaya lain tetap, makanya nanti net atau pre-tax income-nya juga overstated. Nah, memang itu yang diinginkan, ya, meningkatkan laporan labanya. Tadi beban iklan diturunkan, ending inventory digelembungkan, revenue juga digelembungkan, pendapatan. Nah, itu ya. Nah, ini dia. Dan si analis dari tadi itu dibilang New York Times, ya, kalau nggak salah, ya, seorang analis itu sangat vokal mengkritisi, dia curiga dengan transaksi yang mencurigakan, gitu ya, laporan keuangan yang mencurigakan. Dia baca dengan baik ternyata laporan tahun 88, gitu ya, dan ada indikasi fraud di sana. Dia sudah menduga, ya, yaitu yang pertama unusual use of percentage of completion method. Ini dalam pengakuan revenue, ya. Sebenarnya tidak ada masalah dengan metode ini, ya. Kalau adik baca PSAK atau International Accounting Standard tentang revenue recognition, ya, PSAK berapa itu? 16, ya, kalau nggak salah. Bukan, PSAK berapa itu? Saya lupa. Tentang revenue yang tempoh hari kita bahas itu tidak masalah, ya, percentage of completion method. Persoalannya adalah konteksnya pas atau tidak, ya. Nah, biasanya percentage of completion method ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual barang atau jasanya itu yang proses produksinya lebih dari satu periode akuntansi, gitu ya. Jadi katakanlah adik seorang developer, perusahaan developer, ya, membangun properti mega proyek misalkan, yang mungkin membutuhkan waktu 3 tahun baru selesai. Nah, itu ya, membangun mall misalkan. Nah, tentu saja pendapatan yang harus diakui tidak harus menunggu sampai bangunannya selesai, ya, proyeknya selesai, tetapi bisa pendapatan itu, revenue itu bisa diakui secara proporsional, gitu ya. Secara proporsional tergantung dari persentase penyelesaian dari proyek itu, ya. Misalkan selesai fondasinya sudah ada pengakuan pendapatan sekian persen,
selesai misalkan apanya, bagian apanya diakui lagi, atapnya, finishingnya dan sebagainya. Jadi bertahap. Nah, itu biasanya penerapan atau aplikasi dari percentage of completion method ini. Tidak masalah sebenarnya dari segi metodenya ya yang disebutkan, tetapi menjadi masalah karena sifat dari transaksi apa ini bisnis dari si Amri ini adalah apa dia itu membuat apa dibilang tadi itu adik menyebutkan sebuah proyek pengadaan apa itu sliding doors itu ya atau apa itu ya furniture itu ya yang bukan menghabiskan waktu lebih dari 1 periode akuntansi, bukan setahun lebih ya, tetapi katanya di kasus itu sebutkan paling proyeknya hanya 4 sampai 10 hari udah selesai ya. Rata-rata seminggu ya, 7 hari ya. Sehingga metode percentage of completion ini tidak pas untuk diaplikasikan gitu ya. Nah, tentu saja ada sesuatu di sana ya yang seharusnya diungkapkan karena itu tidak wajar ya. Mengapa untuk proses produksi yang hanya 4-10 hari ya seminggu itu menggunakan metode percentage of completion gitu ya. Yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan produksi yang jangka panjang gitu ya. Yang butuh waktu lama untuk memproduksi dan menyerahkan aset itu untuk dijual. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada tercium di sini unusual use of the percentage of completion method. Nah, yang berikutnya kecurigaan yang berikutnya adalah adanya apa ini? Overstating unbilled revenues, ya. Ada yang tahu unbilled revenues on unfinished jobs? Ini saya kasih apa itu tambahannya ya. Jadi gini, unbilled berarti ya belum di-bill, belum ditagih gitu ya. Jadi gini, katakanlah perusahaan sudah memproduksi ya katakanlah ini memproduksi apa ini si Andre saya lupa ya semacam furniture gitulah katakanlah seperti itu ya udah selesai proyeknya jobnya untuk satu job ini. Nah job ini selesai misalkan di akhir tahun ya menjelang membuat laporan keuangan dan ya karena kesibukan dan karena penyebab teknis lainnya belum sempat dikirimkan tagihannya bill-nya ke mereka customer yang memesan, gitu ya. Nah, pada akhir tahun itu bisa diakui sebagai revenue, ya. Jurnalnya, ini kalau di buku textbook asing ya, unbilled revenue, kalau di Indonesia saya nggak tahu ya, unbilled revenue di debit itu masuknya kategori current asset, ya. Kemudian di kreditnya revenue, jadi sudah bisa diakui revenue, pendapatan. Cuman belum ditagih, ya. Nah, mungkin setara piutang juga ya, tetapi tidak spesifik piutang. Mengapa demikian? Karena biasanya kalau kita mengakui piutang, berarti kita harus ada ini bukti ya, ada bukti bahwa bill itu atau invoice itu sudah dikirim gitu ya. Nah, karena seperti tadi saya bilang belum sempat dikirim invoice-nya karena sesuatu dan lain hal, jadi bukan piutang atau accounts receivable di sini, tetapi unbilled revenue. Nah, ya, kemudian kalau sudah dikirim tagihannya mungkin tanggal pertama di bulan berikutnya, dimasuk di periode berikutnya, itu baru ada pengakuan accounts receivable karena sudah ada bukti transaksi. Ingat ya, kita bisa mencatat, seorang akuntan bisa mencatat transaksi kalau ada bukti transaksi. Ya. Jadi account receivable di debit, kreditnya unbilled revenue. Jadi seperti itu seharusnya ya. Nah persoalannya adalah unbilled ini oleh si Amri diakui ketika atau untuk pekerjaan yang belum selesai, gitu ya. Pekerjaan belum selesai dilakukan, tapi sudah diakui sebagai pendapatan, sudah diakui jurnal ini unbilled revenue di debit, kreditnya revenue. Padahal dia belum mengerjakan apa-apa, gitu ya. Nah ini yang keliru. Jurnal ini baru bisa dilakukan kalau sudah mengerjakan pekerjaan sudah selesai, katakanlah seperti itu, tapi belum dikirimkan invoice-nya. Ini baru boleh diakui ya. Revenue-nya atau pendapatannya diakui, unbilled revenue juga diakui. Ya, jadi ada dua kejanggalan sih. Ya. Nah, itu yang disampaikan oleh si analis itu ya.
Oke, ini ada sedikit mungkin ya kekeliruan ya, dapat masalah ya. Ini mungkin maksud adik adalah si analis itu ya, bahwa analis dari New York Times secara terang-terangan mempertanyakan integritas dari laporan keuangan AMRE gitu ya. Bisa dilihat di halaman 127. Oke, terus nah pinternya siapa ini? AMRE, perusahaan AMRE adalah ketika di tahun 88 itu dia mulai melakukan fraud ya, kecurangan finansial, sulap menyulap laporan keuangan, bahasa sederhananya ya, dengan memarkup, mengakui pendapatan yang seharusnya belum diakui gitu ya. Kemudian mengunderstated beban beban iklan dan sebagainya ya, mengakui inventory, memarkup ya, fiktif ya. Nah, tahun 89 dia ketakutan, strateginya dia adalah dengan meng-hire atau merekrut si Marty ya, Marty Rosian, seorang akuntan yang berpengalaman 10 tahun lebih di Pricewaterhouse ya. Dulu namanya Pricewaterhouse, sekarang PricewaterhouseCoopers ya, ada merger. Zaman ini namanya Pricewaterhouse, dia bekerja, tetapi memang belum pernah mengaudit si AMRE gitu ya. Tetapi dia bekerja di sana di PricewaterhouseCoopers. Dia direkrut, dia orang senior di PricewaterhouseCoopers, dia direkrut menjadi CFO ya. Jadi apa itu Chief Financial Officer ya, yang menghandle keuangan perusahaan, termasuk pembuatan laporan keuangan. Nah, apesnya bagi si Marty adalah apesnya apa? Ketika dia masuk, dia baru sadar bahwa ada sulap-sulapan yang tidak benar ya, yang dia adalah seorang akuntan yang memiliki integritas. Kemudian dia dihadapkan di awal pekerjaannya dengan temuan seperti itu, ya, dia kaget ya. Dan di ceritanya tadi yang nanti sudah sampaikan, dia sebenarnya sudah ada penolakan di dalam hatinya ya. Ada apa istilahnya? Ya, penolakan dalam hatinya bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang dia pahami gitu ya. Dan dia meminta dengan tegas AMRE untuk segera menyesuaikan ya transaksi menyesuaikan, mengkoreksi laporan yang sudah dibuat kemarin itu ya. Tetapi ya politik dalam perusahaan ya, nanti mungkin nanti dalam prakteknya akan mengalami itu ya. Ada tekanan-tekanan dan sebagainya, ada bujukan-bujukan dan sebagainya. Akhirnya ya dia melunak gitu ya, singkat cerita. Dan bahkan ketika koleganya sesama auditor di PricewaterhouseCoopers mengaudit untuk tahun 89, lagi-lagi si Marty tidak secara terang benderang gitu ya memaparkan apa sebenarnya persoalan perusahaan yang seharusnya bagi seorang CFO, seorang key personal di perusahaan itu harusnya menyampaikan terbuka kepada auditor gitu ya, secara etika dan itu nanti dibahas sama adik ya. Ya harusnya dia kasih tahu bahwa sebelum dia masuk sudah ada indikasi fraud ya, dan dia seharusnya membuka diri, membuka semuanya ya, apalagi dia ada di kasus ini ya, dia si Marty Rosian ini menemukan bahwa ada begitu banyak journal entries yang tanpa didukung oleh bukti-bukti. Nah, ini kan pelajaran pengantar akuntansi ya. Kalau seorang akuntan itu boleh bisa mencatat transaksi di jurnal umum atau jurnal khusus kalau ada, itu kalau ada bukti transaksi. Tanpa itu tidak bisa. Ya. Nah, yang itu sudah dilanggar. Jadi seharusnya dia sudah bongkar semuanya, kasih tahu sama koleganya yang sedang mengaudit, siapa namanya itu, Reed sama Smith ya. Kasih tahu harusnya supaya nanti bisa dipertimbangkan apakah dia Pricewaterhouse ini jadi tetap menerima perikatan audit ataukah berhenti di tengah jalan atau menyatakan disclaimer, tidak mau tidak mau menyatakan pendapat. Karena begitu kompleksnya persoalan fraud dan risiko gitu ya. Kalau dia tidak berani menanggung risiko seperti yang akhirnya dia alami,
harusnya dia sudah apa istilahnya itu mengantisipasinya sejak awal ya, entah dengan cara menarik diri tidak jadi mengaudit atau tetap mengaudit tetapi kemudian mengeluarkan opini yang seharusnya bukan unqualified gitu ya. Singkat cerita seperti itu. Oke, jadi ya ini politik dalam perusahaan ya. Dia ambil itu auditor ya, kolega dari orang yang mengaudit ya. Dan adik bisa lihat di halaman-halaman terakhir ya. Berapa itu halaman 133 ya. Nah, ini dia. Ya, di paragraf kedua apa itu? Paragraf kedua paragraf berapa itu? Kedua dari bawah ya, sebelum questions itu ya. Nah, mana dia? Bahwa pada akhirnya si Smith dan Reed gitu ya, auditor yang bertanggung jawab dalam perikatan audit atau engagement di Amri ini kecili atau apa istilahnya kecil itu ya, apa istilahnya itu ya tidak berhasil mencium indikasi fraud karena dia melihat si Marty Rosian ya, karena dia melihat koleganya sesama auditor dulu di Pricewaterhouse yang sekarang bekerja sebagai CFO di perusahaan itu. Dia melihat Marty ini orang yang berintegritas, dia percaya nggak mungkin lah begini begitu ya. Jadi udah deh semuanya dipermudah gitu ya. Ya, bahkan ketika perusahaan membujuk si Smith dan Reed ini untuk tidak mengecek secara fisik persediaan ya, karena perusahaan tahu bahwa kalau dikasih mengecek itu pasti akan ketahuan karena auditornya ahli ya. Jadi dia membujuk ya, Pak Auditor, udah deh daripada mengecek secara fisik 11 gudang gitu ya, cukup 3 gudang sisanya biar kami yang mereksanya sendiri gitu ya. Lagi-lagi karena melihat si Marty gitu ya, karena sebagai temannya ya sudah gitu ya, mereka iya aja gitu ya. Ini yang menjadi persoalan ya. Ya begitulah ya. Jadi kalau ketemu teman lama gitu ya, apalagi misalkan adik sekarang teman baik satu kelompok gitu ya, kelompok 10, tiba-tiba satu orang ini menjadi CFO dan sisanya menjadi auditornya, teman lama kita sama-sama pernah jadi anggota kelompok 10 itu ya. Karena pernah kenal, tahu integritasnya, akhirnya adik sebagai auditor mengabaikan gitu ya, mengabaikan prosedur-prosedur adik yang harusnya adik tetap harus lakukan, sekalipun dia itu teman adik, bekas teman. Ya, dan seharusnya kalau adik merasa independensi adik terganggu, ya, apalagi teman itu kemudian membisikkan sesuatu ya, tolong dong dipermudah, ini begini begitu gitu ya, biar kita yang mengerjakan, nggak usah ada dicek gudangnya, dan semacam itu sudah menunjukkan adanya tekanan-tekanan yang mengganggu independensi. Seharusnya sebagai auditor secara etika menarik diri ya. Atau kalau tetap mau maju ya harus declare di sana, ada catatan, nggak harusnya tidak unqualified opininya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah ini tadi saya bilang tadi ya, tidak melakukan pengujian pemrosesan data elektronik lead bank. Nah ini ya salah satu persoalannya ya, dibisikin oleh perusahaan, tolong dong jangan, nggak usah deh diperiksa ininya apa itu PDE-nya ya, pemrosesan data elektronik ya, daftar apa namanya itu tadi saya bilang daftar potential customers-nya ya, yang itu sesungguhnya menjadi dasar bagi si Amre untuk mengakui atau mengadjust beban iklannya tadi ya gitu ya. Jadi justru basis yang digunakan untuk pengakuan beban iklan itu tidak diaudit dengan proper oleh si Pricewaterhouse ya. Itu kejanggalannya ya, akibat dia terlalu percaya sama si Marty temennya. Gitu juga tadi ini, mengecek harusnya di rencana auditnya ngecek 11 gudang dari 26 gudang yang ada, sebelumnya mengecek 9 dari 22 gudang, akhirnya dia setuju dengan si Amre untuk mengecek hanya di 8 gudang saja. Ya. Katanya, waduh kalau ngecek 11 gudang nanti
biaya auditnya tinggi, udah deh potong 3. Jadi cukup 8 gudang saja yang dicek fisik. Sisanya biarkan kami yang mengecek. Nah, itu sudah keliru besar ya. Harusnya secara etika, kalau yang namanya cek fisik ini ilmu praktik ya. Kalau cek fisik, apalagi cek uang ya, kalau adik misalkan mengaudit bank itu misalkan ya, itu sebaiknya yang kalau uang ya, sebaiknya biarkan klien ya, entah itu tellernya atau yang berwenang di sana yang biasa megang uang, mengelola pemegang uang gitu ya, yang kita cek ya saldonya, itu harusnya dia yang ngitung gitu ya. Dan kita sebagai auditor mengobservasi, menemani, memverifikasi. Tugasnya itu. Ya, jangan kita yang ngitung duitnya. Apalagi nanti kemudian ditinggal sama dia, permisi saya mau ke toilet dulu. Adik ngitung sibuk gitu ya. Kemudian datang-datang adik dapat masalah gitu ya. Gitu ya. Nah, itu pernah terjadi ya dalam praktiknya ya. Harusnya supervisor wanti-wanti mengingatkan ya ketika mengaudit mengecek cek fisik ya berupa uang atau misalkan gudang persediaan di gudang, itu mesti ada klien dan juga ada kita gitu ya. Dan jangan pernah ada yang meninggalkan selama pengecekan itu apapun alasannya ya. Oke, jadi kalau cek gudang bisa saja kita yang mengecek karena ini gudang ya, gudang persediaan ya, boleh aja, tetapi harus ada ini klien gitu ya. Atau kalau klien yang ngecek gitu, ya kita harus ikut ya di dalamnya dan juga kita harus menyimak gitu ya. Jangan percaya 100% apa hasil hitungannya dia gitu ya. Oke, jadi ini sudah tidak mencerminkan proses audit yang proper ya, yang baik. Ya ini dia. Smith dan Reed gagal memenuhi standar audit dan sebagainya, adik sudah ya. Karena dia saking kenalnya, percayanya dengan mantan koleganya ya. Oke. Ya, saya kira itu yang bisa saya bahas, saya ulas. Selanjutnya silakan yang bahas ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal kasus. Untuk soal kasus pertama akan dibawakan oleh saya. Baik, jadi soal yang pertama di sini, definisikanlah istilah etika dan etika profesional. Gunakan skala yang ditunjukkan di bawah ini dan berikan penilaian terhadap tindakan dari setiap orang yang terlibat dalam kasus ini. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu adalah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan etika profesional itu adalah aturan etika yang harus ditetapkan oleh auditor. Di Indonesia, etika profesional itu adalah aturan etika yang harus ditetapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik atau IAPI. Dan staf profesional, baik yang anggota IAPI ataupun yang bukan anggota IAPI, yang bekerja pada satu kantor akuntan publik. Maka jadi skala itu dapat dijabarkan untuk manajemen AMRE itu tidak etis. Jadi skala yang kami gunakan yaitu 25 sampai dengan 50. Untuk auditor Prince Waterhouse itu tidak etis juga dan skalanya sama yaitu 25 sampai 50 dan Martiusian itu kurang etis dengan skala 0 sampai 25. Langsung lanjut ke soal nomor 2, Pak. Belum. Sabar. Oh ya, maaf Pak. Ya ini nggak apa-apa. Kalau adik-adik yang lain gimana? Kelompok lain supaya ada komentar? Kira-kira setujukah kalau ketiga key personals ini dikatakan tidak etis dan juga kurang etis? Ya, mencermati impact ya, dampak yang ditimbulkan ya. Di sana ada apa itu ya, kalau nggak salah saya baca ada class action ya. Class action itu istilah hukum kalau rame-rame apa itu stakeholders atau ya masyarakat mungkin atau dalam arti kalau nggak salah pemegang sahamnya ya merasa intinya lebih dari satu orang, itu kelompok orang yang terdampak oleh perusahaan AMRI ini ya.
karena fraud yang dilakukan, kecurangan yang dilakukan, pemegang saham merasa dirugikan dan dia mengajukan tuntutan hukum, ya, namanya class action. Dan mungkin ada stakeholders lain yang terdampak juga, ya, tentu saja biasanya, seperti kasus Enron itu, ya, ada begitu banyak stakeholders yang terdampak, ya. Tapi intinya adalah melihat dampak yang begitu besar yang ditimbulkan dari fraud ini, apakah cukup kita justify skala 25 ini harusnya negatif, ya, mungkin, ya, karena tidak etis itu negatif, ya. Ya, mungkin ya negatif 25 sampai dengan negatif 50, ya sekitar di sini, ya, seperempatnya sampai setengahnya. Kemudian auditornya juga sekian, tetapi Marty Rosian ini antara 0 sampai seperempatnya, 0 sampai negatif 25. Kira-kira bisa seperti itukah kita menjudge, ya, menghakimi ketidaketisan mereka, atau mungkin harusnya skalanya lebih besar lagi, harusnya sangat-sangat tidak etis, negatif 100. Ada yang mau urun pendapat? Atau mungkin Adik, mengapa seperti itu? Ketidaketisannya mengapa? Berarti kalau setengah berarti cukup tidak etis gitu, ya, berarti, ya, kalau diterjemahkan bahasa sederhana, ya. Betul kan? Antara seperempat, 25 sampai 50, berarti antara negatif 25 di sini sampai setengahnya di sisi kiri, ya, yang tidak etis itu. Itu berarti ya antara tidak, ya, antara ini sekitar, ya, cukup tidak etis gitu, ya, istilahnya. Gimana, Dek? Kenapa seperti itu? Ya Pak, kurang lebih seperti yang Bapak jelaskan tadi sih kalau dari kelompok kami, Pak. Iya, iya. Ya, kalau si manajemen Amri, saya kira itu ada tindakan kesengajaan, gitu, ya, yang apa istilahnya itu, berawal dari ambisinya, keoptimisannya bahwa perusahaan akan outperform the market, gitu, ya, outperform dari perusahaan-perusahaan teman-teman istilahnya itu, perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama, ya, mereka merasa optimis sebagai pendatang baru, ya, di New York Stock Exchange. Ternyata di luar dugaan meleset semua target-targetnya, tetapi supaya tidak malu, katakanlah bahasa sederhananya gitu, ya, akhirnya mereka sulap-mensulap biar tetap kelihatan bagus supaya pemegang saham tidak kecewa, ya. Itu semua menjadi trigger mereka berbuat curang, gitu, ya, fraud, yang akhirnya ketahuan sama OJK-nya di sana, ya, SEC di Amerika Serikat, akhirnya kena semprit, ya, kena semprit istilahnya itu, ya, di suspend, kemudian diinvestigasi, ya, akhirnya didenda dan sebagainya. Oke, jadi harusnya jadi yang pemain kuncinya yang begitu sengaja, gitu, ya, harusnya, ya, ini juga judgement personal, ya, saya kira harusnya dikasih nilai lebih jelek lagi, ya, mendekati negatif 100, kalau bisa kasih negatif 100. Ini memang tidak ada kunci jawaban, saya tidak punya kunci jawaban, ya, ini cuma justifikasi pribadinya. Alasan saya, ya, karena mereka dengan sengaja, terencana, sistematis, apalagi itu waktu pemilu, ya, sistematis, apalagi itu yang gitu tuh. Nah, ya begitu-begitu itu, sistematis, terstruktur, ya, sengaja membuat kecurangan yang kemudian ketika dia punya kesempatan untuk memperbaiki di periode berikutnya juga tidak dilakukan, malah terus berlanjut, gitu, ya. Ada upaya untuk tetap menutupi, gitu, ya, sampai akhirnya ketahuan baru terus jujur ngomong, gitu, ya. Dan itu sudah terlanjur istilahnya itu membuat banyak pihak rugi, gitu, ya, dalam membuat keputusan bisnisnya, karena laporan keuangan dibuat dan kemudian dijadikan dasar untuk membuat keputusan bisnis, ya. Jadi kalau laporan keuangannya salah, dasar membuat keputusannya juga pasti salah, ya. Jadi manajemen harusnya ketidaketisannya lebih tinggi, ya. Auditor mereka juga harus diklaim bersalah karena, ya, yang dibilang tadi mengabaikan prosedur audit yang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan hanya karena dia melihat ada temennya di sana, si Marty, gitu, ya,
sudah kadang percaya gitu ya. Ibaratnya adik kenal sama teman sekolah adik yang paling pinter gitu ya, ketua OSIS dan sebagainya, paling terkenal waktu sekolah, dia jadi pimpinan di perusahaan dan adik jadi auditornya, hanya karena adik melihat dia orangnya seperti itu, adik kemudian mengabaikan prinsip-prinsip itu, prosedur-prosedur yang harusnya adik pegang teguh. Nah, itu yang bahaya sekali ya. Nah, ini kelalaian lah kalau nggak salah, kalau bahasa ininya ya. Mungkin tidak setinggi nilai yang ini negatif 100, tapi mungkin lebih sedikit, tapi mestinya dikasih lebih dari ini ya, lebih dari negatif 50 lah ya. Jangan pelit-pelit amat ya. Kemudian si Marty ya, walaupun dia tidak terlibat di awal skenario fraud ini, tetapi dia tetap berperan ya dalam upaya, jadi dia memiliki peran di dalam fraud ini juga, walaupun dia tidak berperan aktif ya, tapi dia tetap kena cipratan karena dia yang seharusnya bisa memperbaiki, menjadi apa istilahnya whistleblower ya, tidak dilakukan gitu ya, tapi justru dia gagal menyampaikan atau mengungkapkan kepada auditor dan meyakinkan auditor bahwa ada sesuatu yang salah di perusahaannya dia gitu ya. Jadi ada upaya menutupi, ibaratnya ada kejahatan di rumah gitu ya, ada maling masuk rumah, tetapi kita yang bukan maling menutupi maling itu ya, melindungi maling itu ya, untuk tinggal di rumah kita. Ada datang polisi kemudian nanya, kenal sama maling ini enggak, dan sebagainya. Saya adik seperti Marty ini tidak mengakui, adik menutupi kejahatan. Nah, itu adik kena pasal gitu ya. Nah, itu juga harusnya skalanya jangan 0 sampai 25 lah ya. Negatif 25, tetapi buat lebih lah ya. Ya silahkan nanti. Tapi intinya ya semua orang ini terlibat ya, baik langsung maupun tidak langsung mereka berperan di dalam fraud. Ya, bagus sekali Dek, silahkan dilanjutkan. Ya, silakan, Baik, jadi untuk soal yang kedua, apakah Anda percaya bahwa orang-orang yang bersikap tidak etis dalam kasus ini telah dihukum sebagaimana mestinya? Nah, kalau menurut kelompok kami, hukuman yang diberikan itu sudah sesuai dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka juga telah mengakui semua kesalahan yang telah diperbuat. Misalnya untuk pihak Amre itu dituntut untuk melakukan ganti rugi sebesar 5.900.000.000 dolar kepada para pemegang saham. Lalu untuk pihak Bedowitz dan Levin itu mengganti rugi sebesar 8.800.000 dolar, dan untuk pihak Smith dan Reed itu karena telah gagal untuk mematuhi standar-standar audit yang telah diterima umum selama audit pada tahun 1988 dan 1989 terhadap Amre Inc. Maka SEC itu melarang Smith dan Reed untuk ditugaskan mengaudit klien-klien SEC selama kurang lebih 9 tahun, Pak. Mungkin dari kami itu saja sih, Pak. Iya, iya. Gimana adik-adik yang lain? Ya, kalau adik sebagai hakim yang baik ya. Ya, saya tidak paham dengan bagaimana hukum di Amerika Serikat ya. Untuk di Indonesia, saya juga bukan orang hukum, tetapi mungkin bisa dijadikan wacana atau diskusi ya. Ini kan perdata ya, kalau ganti rugi itu kan perdata. Adik belajar hukum bisnis ya. Ini kan masuk ke perdata ya. Jadi kalau adik misalkan apa ya seperti ini, dapat tuntutan seperti ini ya, kemudian dituntut ganti rugi ya, itu masuknya wilayah perdata ya, dan adik mengiyakan mengganti rugi. Cuman persoalannya adalah untuk kasus fraud atau kejahatan finansial, saya tidak tahu ya apakah bisa disamakan dengan kejahatan atau tindak seperti tidak ada korupsi, itu apa sih namanya, lebih khusus lagi ya, semacam itu ya. Apakah bisa dituntut juga secara pidana, maksud saya seperti itu ya. Apakah cukup dengan meminta ganti rugi, kemudian habis perkara ya, kemudian perusahaan tetap berlangsung ya, ataukah ada sanksi yang lebih dari itu maksud saya ya. Jadi apakah si key personals di Amre ini, kemudian termasuk auditor independen ini
Pricewaterhouse ini juga dipidanakan, gitu ya, supaya kapok. Ya, apakah bisa auditor yang lalai seperti ini bisa dipidanakan? Ya? Bukan hanya sekedar diberikan sanksi tidak boleh mengaudit sampai kurun waktu 9 tahun dalam hal ini, atau mungkin ganti rugi untuk pihak-pihak eksekutif dari AMRE, gitu ya. Jadi maksud saya seperti itu. Itu mungkin jadi wacana ya. Oke. Ya saya kira itu ya. Saya juga nggak tahu ya konteks hukum yang sedang berlaku di Indonesia maupun di Amerika Serikat dalam kasus ini di tahun itu. Saya tidak tahu apakah memang seperti itu maksimal hukumannya ya, hanya sebatas perdata mengganti rugi, tapi kemudian AMRE bisa tetap beroperasi tanpa dibekukan operasionalnya selama sekian periode atau sekian tahun, gitu ya. Saya nggak tahu ya. Kemudian Bedowitz dan Levin apakah setelah mengganti rugi kemudian tetap bisa menjadi CEO ya dan sebagainya ya, eksekutif di sana. Saya juga tidak tahu ya konteksnya. Kemudian apakah Smith dan juga Reed ini tetap sebagai auditor di di Pricewaterhouse ya, tetapi mereka tidak boleh mengaudit dalam waktu 9 tahun. Saya juga tidak tahu. Sedangkan si Pricewaterhouse tetap masih bisa melakukan audit. Saya nggak tahu ya. Jadi seperti itu ya. Ya, itu wacana. Ya. Silakan nomor 3. Ya, sudah muncul. Ya. Baik, untuk soal yang ketiga, yaitu identifikasi tindakan alternatif yang dapat dilakukan oleh Martirosyan ketika ia menyadari fraud akuntansi yang dilakukan oleh AMRE. Alternatif mana yang akan Anda pilih dan mengapa? Nah, jadi sebagai kepala akuntan perusahaan itu, Martirosyan dapat melakukan perbaikan catatan akuntansi perusahaan dengan melakukan penyesuaian besar-besaran pada periode sebelumnya. Selain itu, kesalahan-kesalahan dalam catatan akuntansi AMRE akan dihapus selain hasil-hasil operasi pada kuartal keempat tahun fiskal 1989 melalui entry-entry penyesuaian periode tertutup. Nah, sebagai mantan akuntan Pricewaterhouse, Martirosyan dapat mengungkapkan secara jelas sifat atau tujuan sebenarnya dari penyesuaian-penyesuaian kepada Pricewaterhouse. Alternatif lain yang kami pilih adalah Martirosyan berperan sebagai akuntan AMRE. Sebaiknya Martirosyan ini melakukan perbaikan-perbaikan dalam catatan akuntansi dengan cara melakukan penyesuaian besar-besaran dengan periode sebelumnya. Hal ini agar laporan keuangan AMRE itu benar-benar menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dan apabila dalam perjalanannya proses perbaikan itu dihambat oleh pihak AMRE, maka lebih baik Martirosyan ini melakukan pengunduran diri. Sebab bila ia tetap melakukan hal tersebut, maka Martirosyan juga dapat dituntut karena telah melanggar etika profesi akuntan. Seperti itu, Pak. Ya, untuk poin yang ketiga ini saya kira ini good points ya. Adik menyebut beberapa alternatif yang bisa ditempuh oleh si Martirosyan sebagai CFO. Ya, saya kira saya sepakat ya. Jadi lakukan koreksi ya, koreksi menyeluruh terhadap kesalahan-kesalahan, kecurangan yang dilakukan periode sebelumnya ya. Kemudian apalagi poinnya ini? Ya, kemudian ada pengungkapan tentu saja ya. Dan alternatif terakhir ya ini masalah integritas ya. Kalau si AMRE bersikukuh tidak mau melakukan koreksi terhadap laporan sebelumnya, ini tentu saja akan menimbulkan berpotensi menimbulkan masalah bagi si AMRE dan juga si Marti sendiri ya. Jadi ya soal integritas sebaiknya mengundurkan diri. Tetapi ya dia punya alasan tersendiri, memberikan kesempatan atau mungkin ya karena dia sudah resign dari Pricewaterhouse, kemudian dia masuk ke perusahaan gitu ya dengan uang yang lebih tinggi, siapa tahu ya. Dan itu sering terjadi, seorang akuntan bekerja di kantor akuntan publik setelah menduduki posisi senior manager gitu ya. Kemudian ada tawaran di perusahaan, biasanya levelnya sudah cukup tinggi, seperti kasus ini sudah CFO.
bonus tantim dan semacamnya itu menjadi menggiurkan gitu ya. Di kantor akuntan publik sudah mundurkan diri, kehilangan pekerjaan, kemudian masuk ke perusahaan ternyata ada masalah, gitu ya. Apakah saya harus mundurkan diri? Gitu ya. Nah, itu menjadi polemik di dalam dirinya. Ya. Kalau mundurkan diri, saya kasih makan anak istri apa? Gitu ya. Jadi mungkin dia berpikir seperti itu, ya saya tetap masuk, gitu ya. Sudah terlanjur tercebur, silakan mandi, gitu ya. Nah, tetapi dia berusaha apa istilahnya itu, menyesuaikan dirinya, gitu ya. Cuman apesnya dia kena kasus ya. Ya, seharusnya dia tetap harus menunjukkan integritasnya, tekan perusahaannya karena dia sudah masuk di perusahaan ini ya, berarti dia adalah juga akan bertanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi sudah nyemplung ya sekalian mandi gitu ya. Dia harusnya bisa menekan perusahaan, ayo kita lakukan koreksi besar-besaran ya. Oke. Gitu ya. Kalau tidak untuk mengundurkan diri ya. Ya. Oke, lanjut nomor 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan kasus nomor 4. Jadi apakah praktik yang dilakukan Amri dengan menggunakan biaya iklan pada akun aset sudah tepat? Argumentasikan jawaban Anda. Jadi menurut kami praktik yang dilakukan Amri tidak tepat. Amri seharusnya langsung membebankan biaya iklan yang terjadi dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis masa depan. Perusahaan harus menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang masa manfaat aktiva tersebut. Jadi dalam penilaian tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari menggunakan aktiva tidak berwujud. Perusahaan mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aktiva tidak berwujud dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal. Amri menghitung biaya-biaya iklan yang akan digunakan selama periode akuntansi. Tertentu dengan mengalihkan biaya per keuntungan untuk periode tersebut dengan jumlah keuntungan-keuntungan yang belum ditetapkan pada akhir periode tersebut. Salah satu metode yang digunakan Amri untuk menaikkan profit-profit yang dilaporkannya adalah mendapatkan keuntungan-keuntungan fiktif yang belum ditetapkan. Oke, ya. Jadi ya terima kasih Dek. Jadi singkat cerita, si Amri ini menggunakan dasar leads tadi itu ya, daftar potential customers tadi itu untuk menentukan pengakuan beban apa itu iklan gitu ya. Nah, sebenarnya dalam praktiknya ini kalau kita bicara pragmatis ya, dalam praktiknya bisa saja seperti itu dalam artian gini, karena sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan bisnis ya, model bisnis berubah ya, akuntan itu mestinya berpikiran terbuka ya. Terkadang standarnya mengatakan apa, tetapi konteksnya sudah berbeda ya dengan model bisnis yang sedang berlaku sekarang ya, dan perlu disesuaikan. Intinya gini, kalau dulu dalam pelajaran kita sekolah ya, zaman saya sekolah ya seperti ini konsepnya, bahwa kalau iklan itu diterbitkan dalam satu periode akuntansi ya langsung akui beban. Tetapi kalau dia lebih dari satu periode ya bisa sebagai beban langsung tapi nanti disesuaikan, atau iklan dibayar di muka tapi nanti disesuaikan juga kan gitu ya. Nah, mungkin sedikit apa istilahnya itu, dibuat lebih fleksibel bahwa dalam kenyataannya satuan untuk biaya iklan itu bukan masalah periode akuntansi, karena apa istilahnya, mereka yang menerbitkan iklan kita nggak peduli periode akuntansi kita seperti apa itu ya. Intinya adalah standar mereka adalah oke, iklan terbit jam sekian sampai jam sekian, tarifnya sekian kan gitu ya. Terbit
satu kali di halaman, kalau itu media cetak ya, full halaman berwarna sekian gitu ya. Terbit sekian kali dalam sekian hari sekian. Jadi ada dasar yang berbeda. Jadi singkat cerita ada gap di sini ya. Dasar perusahaan si Amri, dasar standar akuntansi mengatakan periode akuntansi dan sebagainya ya. Sedangkan di praktiknya mereka yang menerbitkan iklan kita itu punya dasar tersendiri gitu ya. Begitu juga dengan Amri ya, dengan model bisnisnya sedemikian rupa, mereka membuat sebuah dasar untuk pengakuan beban gitu ya. Jadi ada beban iklan yang sudah menjadi beban gitu ya, dan ada beban iklan yang masih bisa ditangguhkan. Nah, itu yang masuk aset ini ya, prepaid ini. Kalau sesuai dengan standar. Tetapi inti dari pembicaraan saya adalah bahwa bisa saja, boleh-boleh aja sih sebenarnya menggunakan dasar leads, ya. Karena pada akhirnya leads itu digunakan juga oleh Amre untuk mengevaluasi kinerja dari bagian marketingnya, misalkan, ya. Kemudian juga bisa untuk sebagai dasar pengakuan biaya iklan. Boleh-boleh aja sepanjang tidak ada yang fiktif. Persoalannya adalah ini ada permainan fiktif di sini ya. Bahwa unset leads tadi itu ya, itu fiktif gitu ya. Jadi ada daftar pelanggan yang beneran ya, memang beneran ya, itu karena mereka datang kemudian menanyakan produk, kita catat namanya, minta nomor teleponnya, email gitu ya. Ada juga pelanggan yang dibuat-buat. Intinya adalah ada daftar fiktif di sana yang terlibat, sama halnya seperti inventory yang juga fiktif gitu ya. Sehingga perusahaan menghalang-halangi si Pricewaterhouse untuk mengaudit, untuk mengecek secara fisik inventory-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada apa istilahnya itu, hal-hal yang sifatnya fiktif, dibuat-buat, nah itu sebuah pelanggaran. Ya, saya kira sih seperti itu ya. Tapi kalau menurut adik Amre ini tidak tepat seperti ini ya berarti adik secara strict menerapkan prinsip akuntansi, dan itu sih betul sekali ya. Bahwa seperti ini ya, dalam kotak yang saya bilang ini, kalau iklan itu memang sudah expired gitu ya, sudah dikeluarkan satu periode akuntansi, sudah terbit, ya sudah langsung akui sebagai beban. Jangan lagi ada penangguhan ya. Gitu ya. Tapi akan berbeda halnya jika bayar sekaligus untuk sekian kali terbit gitu ya. Baru terbit berapa gitu ya, atau mungkin sudah waktunya untuk membuat laporan keuangan. Nah, porsi itu yang harus diakui sebagai beban, sisanya masih bolehlah ditangguhkan ya. Iklan dibayar dibuka. Saya kira adik paham maksud saya ya. Oke, yang terakhir sebelum kita akhiri. Belum ada lagi sampai nomor 6 ya. Nomor 7 ya. Ayo dibuat cepat lagi. Saya kira ini yang terakhir. Ayo silakan. Nomor 5. Baik, yang nomor 5, faktor risiko audit apa yang terdapat pada audit Amri periode tahun 1998 dan 1989. Apakah Pricewaterhouse 88 dan 89 saya kira. Oh iya. Ya, 88 dan 89. Mempertimbangkan faktor-faktor ini pada rencana audit mereka. Kenapa tidak? Jadi menurut SAP SA 300 seksi 312, risiko yang terdapat pada audit Amri adalah yang pertama itu ada risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material. Seperti akun yang terdiri dari jumlah yang berasal dari estimasi akuntansi cenderung mengandung risiko salah saji yang material. Dalam hal ini, Amri membebankan biaya iklan berdasarkan estimasi. Yang kedua ada risiko deteksi. Jadi risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor.
Yang ketiga ada risiko pengendalian atau control risk. Jadi risiko pengendalian sepertinya tidak dilakukan oleh auditor independen. Hal ini dapat terlihat dari tidak terdeteksinya salah saji material pada persediaan, perhitungan amortisasi biaya iklan, dan salah saji pada akun piutang, padahal laporan keuangan AMRI mengandung salah saji material atas akun-akun tersebut. Auditor tidak dapat menemukan salah saji material tersebut karena dokumen yang diberikan oleh manajemen pada auditor telah dimanipulasi sebelumnya. Dilanjutkan Pak, nomor 6. Suara Bapak nggak kedengaran, Pak. Oh, maaf. Saya mute tadi ya. Maksudnya amortisasi biaya iklan ini gimana? Bisa diklarifikasi? Ya, oke. Mungkin maksud Ade adalah dari daftar pelanggan tadi itu ya. Daftar pelanggan itu dianggap sebagai, halo, Ade bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, daftar pelanggan ya. Mungkin maksud tadi Ade itu daftar pelanggan sebagai dasar pengakuan biaya iklan itu Ade anggap sebagai apa itu aset tidak berwujud itu ya. Kemudian setiap periodenya ada penyesuaian gitu ya, yang namanya amortisasi ya. Kalau kita masuk ke, kalau seingat saya ya, untuk pengakuan aset tidak berwujud ini memang sekarang lebih ketat ya, nggak tahu dulu ya. Kalau dulu ya untuk research and development biasanya ini zaman dulu ya, zaman saya kuliah itu ada pengeluaran untuk research and development itu biayanya yang besar itu bisa dikapitalisasi langsung ya, bisa dikapitalisasi kemudian nanti ya di apa itu diamortisasi gitu ya. Itu adalah merupakan aset tidak berwujud gitu ya, biaya research and development. Walaupun ada kemungkinan research and development-nya gagal gitu ya, ya tetap itu diakui sebagai aset tidak berwujud, tapi nanti diamortisasi ya, disusutkan yang tidak berwujud itu ya. Nah, kemudian berjalannya waktu ada perubahan standar ya. Jadi research berbeda dengan development. Jadi untuk yang research, biaya research itu seberapapun besarnya, biasanya kan research itu besar biayanya ya. Seberapapun besarnya itu semuanya langsung jadi expense, mesti expense. Riset dilakukan multiple years, 3 tahun, 5 tahun, riset, misalkan riset vaksinasi ini ya, riset vaksin COVID ini, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tetap semuanya expense, langsung expense. Itu ya, bunyi standarnya seperti itu. Development, di lain pihak, itu ada pengecualian. Ada kalau nggak salah berapa butir ya, saya lupa ya, biar tidak salah ya. Sekian butir kriteria yang harus terpenuhi. Satu saja kriteria itu tidak terpenuhi, langsung expense untuk development. Jadi kalau sudah research-nya berhasil, kan sekarang dikembangkan produknya, entah menjadi prototipe, kalau itu kendaraan misalkan, kalau vaksin mungkin setelah uji coba yang sekian, uji klinis kan ada gitu ya, sudah dikembangkan, kemudian diperbanyak gitu ya, diproduksi, nah itu sudah development masuk tahapannya. Itu bisa dikapitalisasi, bisa diakui sebagai aset tidak berwujud oleh perusahaan kalau dia memenuhi kriteria-kriteria, ya, kriteria kelayakan pasar, kriteria ini ada banyak ya. Saya tidak hafal ya, tetapi bisa dilihat nanti. Satu saja kriteria tidak terpenuhi, expense. Terpenuhi semuanya baru bisa masuk sebagai kriteria aset tidak berwujud. Nah, jadi sekarang begitu tidak mudahnya ya mengakui sebagai aset tidak berwujud sehingga amortisasi ini semakin jarang kita lihat gitu ya. Tapi ini memang konteks tahun 88 di saat ya mungkin daftar pelanggan pun bisa diakui sebagai apa saja kita bilang sebagai aset tidak berwujud perusahaan. Ya, tidak masalah ya. Makanya saya cuma kasih tanda kuning saja untuk kita perhatikan. Ya. Karena konteks tahun 88 dengan sekarang tentu saja berbeda.
Apa ini kenapa saya kuning ya, saya lupa. Auditor tidak dapat menemukan salah satu material karena dokumen yang diberikan manajemen telah dimanipulasi. Ya, kalau dia menemukan dokumen yang dia yakini sudah dimanipulasi, seharusnya sudah lampu merah ya, bukan lagi lampu kuning, betul ya. Harusnya prosedurnya semakin ditingkatkan ya. Yang tadinya harus mengecek 11 gudang rencana auditnya, mungkin harusnya dilebihin semuanya harusnya ya, untuk bisa lebih memastikan, bukannya malah dikurangi jadi mengecek 8 kan gitu ya. Kemudian itu ya, yang leads ya, database leads itu tidak diperiksa sama sekali ya secara elektronik, itu juga menjadi pertanyaan besar ya. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya highlight ya. Ya, selebihnya saya setuju ya. Ya, silakan nomor 6. Dilanjutkan, silakan. Baik, yang nomor 6, apakah Prince Waterhouse dibenarkan ketika audit tahun 1988 mengizinkan personel klien mengobservasi perhitungan fisik persediaan pada tingkat yang mana klien audit diizinkan mempengaruhi keputusan kunci dari rencana audit. Jadi auditor Prince Waterhouse seharusnya tidak mengizinkan klien untuk melakukan tindakan perhitungan fisik persediaan sendiri, karena hal ini akan dapat mempengaruhi hasil dari audit yang dilakukan auditor Prince Waterhouse. Klien audit dapat diberikan untuk melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi rencana audit, namun selama tindakan tersebut tidak menimbulkan potensi risiko audit. Hal ini sesuai dengan standar audit 500 mengenai bukti audit. SA 500 ini menjelaskan mengenai tanggung jawab auditor untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memungkinkan penarikan kesimpulan memadai yang menjadi basis opini auditor. Iya, ya saya kira saya setuju ya apa yang disampaikan. Cuman di sini ada saya highlight warna kuning. Ya karena saya lihat ini ada kontradiksi ya dengan kalimat sebelumnya. Adik berargumen auditor Pricewaterhouse seharusnya tidak mengizinkan klien dan seterusnya, tetapi di lain pihak ada statement klien dapat diberikan kesempatan ya untuk melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi rencana audit, namun selama tindakan tersebut tidak menimbulkan potensi risiko audit. Jadi ada apa itu kalimat yang membingungkan gitu ya. Oke, tapi seharusnya ini dipertegas ya, rencana audit harus dilaksanakan dengan apa ya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana itu ya. Sangat komited ya harusnya ya. Karena ya mungkin adik pernah belajar pengantar bisnis ya, harusnya masih ingat ya, bahwa perencanaan itu artinya kalau kita merencanakan sesuatu, kalau kita gagal dalam perencanaan, itu berarti kita merencanakan kegagalan gitu ya. Nah, jadi perencanaan itu penting. Rencana audit untuk mengecek 11 gudang harusnya ya tetap komited 11 gudang, jangan karena rayuan global kemudian terlena jadinya mengaudit 8. Mengecek secara fisik 8 gudang. Ya dia kena masalah ya tinggal tiap jari gitu ya. Nah, kemudian jangan biarkan juga klien mengecek sendiri, kita percaya, kemudian kita tinggalkan makan siang gitu ya, jangan ya. Ditunda dulu, ditahan ya, sampai tuntas gitu ya. Kalau mau break sama-sama gitu ya. Clearkan ruangan itu gitu ya. Apalagi kalau bicara tentang uang ya, sedang mengecek mengaudit kasnya gitu ya. Itu sangat-sangat sensitif ya. Jangan biarkan kita ya karena niat baik kita ya, kasihan sudah siang, silakan makan siang dulu biar saya lanjutkan ngitung, tanpa ada klien yang mendampingi, tiba-tiba datang kemudian kita dituduh mengambil uang karena selisih, padahal sudah dari awal sudah selisih. Jadi itu risiko yang sudah harus kita pahami ya. Jadi harus bersama-sama ya. Oke, terakhir ya nomor 7. Lanjut. Nomor 7, SA
SAS nomor 31, bukti peduli, identifikasi 5 asumsi manajemen yang mendasari satu set dari laporan keuangan. Asumsi mana yang harus dipedulikan oleh Prince Waterhouse tentang penyelesaian periode berakhir besar yang dicatat oleh Amri pada kuartal 4 oleh fiskal tahun 1989. Jadi, asumsi yang harus diperhatikan oleh Prince Waterhouse adalah asumsi mengenai penilaian atau lokasi, valuation atau allocation. Asumsi ini berkaitan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang semestinya. Karena pada kuartal ketiga dan keempat tahun fiskal 1988, personel akuntansi Amri melebihkan inventaris dan pendapatan perusahaan. Suara Bapak nggak kedengaran, Pak. Saya lupa lagi. Yang ini ya. Saya tidak paham bukti peduli ya, tapi saya barusan cek ini evidential matters itu ya. Itu ya. Jadi bukti itu dibuktikan lagi atau bahwa bukti itu penting gitu ya, evidential matter. Jadi dalam audit itu bukti itu menjadi penting ya, bukti transaksi itu penting. Dan begitu menemukan bukti jangan langsung senang, bukti itu mesti dibuktikan lagi. Itu namanya evidential matter ya. Ya, jadi asesi mana ya berargumen asesi tentang valuation and allocation. Jadi asesi itu semacam pernyataan gitu ya. Jadi perusahaan membuat laporan keuangan, dia menyatakan akun A, B, C, D, E gitu ya, itu saldonya sekian. Ya, jadi mereka seakan-akan menyatakan bahwa akun ini disajikan benar, mencerminkan true and fair value ya dengan nilai sekian gitu ya. Jadi ada menganggap itu adalah asersinya ya. Jadi ya, asersi yang harus diperhatikan adalah asersi tentang valuation and allocation ya, berkaitan dengan apakah komponen aset, coba dihindari menggunakan kalimat kata aktiva ya, aset, kewajiban, pendapatan, beban dicantumkan laporan dengan jumlah yang semestinya. Oke, ya saya kira bisa diterima ya. Baik, tadi kelompok 10 sudah mempresentasikan kasus Amri ya, sudah dengan sangat baik, dan kuliah hari ini kita akhiri. Sampai bertemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Saya akhiri ya. Baik, selamat sore semuanya. Sore Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Saya akhiri ya. Terima kasih Pak. Ya.